Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nur Safitri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama yaitu perekonomian Indonesia dan pasca kemerdekaan. Perekonomian Indonesia berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, di mana cabang produksi penting dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pasca kemerdekaan, di awal kemerdekaan, kondisi ekonomi kita sangat tidak stabil karena adanya inflasi yang tinggi atau disebut dengan hiperinflasi. Pemerintah saat itu berfokus pada pemulihan, salah satunya dengan menerbitkan ORI, yaitu Oeyang Republik Indonesia. Kemudian yaitu sistem-sistem perekonomian. Secara umum ada beberapa sistem ekonomi di dunia, diantaranya yaitu sistem ekonomi pasar atau disebut dengan kapitalis, yaitu menyerahkan segalanya pada mekanisme pasar bebas. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau disebut dengan sosialis, yaitu seluruh aktivitas ekonomi diatur penuh oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan intervensi pemerintah dan pasar bebas. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila yang memadukan kebebasan usaha namun tetap menomorsatukan keadilan sosial dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diatur oleh pemerintah pada Kementerian Keuangan melalui pendapatan atau biasa disebut dengan pajak dan pengeluaran APBN. Contohnya yaitu pemberian subsidi energi atau pembangunan infrastruktur jalan tol. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral atau disebut dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar demi menjaga stabilitas nilai mata uang. Contohnya menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Yang keempat ada inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Contohnya kenaikan harga bahan pokok pada saat menjelang Idul Fitri. Deflasi yaitu kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara terus-menerus yang biasanya dipicu oleh lesunya daya beli masyarakat. Contohnya penurunan harga tiket pesawat secara drastis saat sepi peminat atau low season. Kemudian yang kelima ada utang dan perekonomian Indonesia. Utang negara digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN untuk mempercepat pembangunan nasional seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum ketika pendapatan negara dari pajak belum mencukupi. Selama rasio utang tetap dijaga atau berada di batas aman, yaitu di bawah 60% dari PBD sesuai undang-undang, utang tersebut tetap produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi beban. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.